Dalam kitab kecil ini diterangkan bahwa ayat ini memiliki faedah yang luar biasa. Salah satunya adalah mendekatkan ya sesuatu yang semula jauh menjadi dekat, semula yang pembenci menjadi pemaaf, ya, semula pemarah kemudian menjadi senyum, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan kami dalam channel Ngaji Doa Amalan. Pada kesempatan yang baik ini kita akan berbagi amalan. Salah satunya adalah ayatul mahabbah, ya. Ayat mahabbah yang gitu ya. Ayat yang di situ ditujukan untuk memperoleh mahabbah, ya, kasih sayang atau cinta kasih dari seseorang. Ini tidak kita asal baca atau asal sampaikan. Kita ambil dari kitab kecil, yaitu kitab Khosaisul Kafiyah. Namun sebelum kita berangkat lebih jauh menjelaskan tentang ayat-ayat mahabbah ini, jangan lupa like, subscribe channel kami supaya kita bisa saling berbagi kebaikan dan meramaikan media sosial dengan hal-hal yang positif, yang baik, gitu ya. Sahabat sekalian, pada video-video yang telah lampau saya juga telah membahas dan menyampaikan beberapa ayat Al-Quran berikut fungsi dan manfaatnya, termasuk kegunaannya, gitu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah ayat Al-Quran yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Wa dzallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Jadi sahabat sekalian, ayat ini salah satu ayat mahabbah yang cespleng, yang ampuh. Tentu bisa kita kombinasikan dengan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang lain. Yang jelas ketika kita berkeinginan menjadikan ayat ini sebagai media kita untuk mahabbah, ya jangan kita gunakan untuk hal-hal yang negatif, jangan kita gunakan untuk hal-hal yang melanggar terhadap hukum syariat Islam. Dalam kitab kecil ini diterangkan bahwa ayat ini memiliki faedah yang luar biasa. Salah satunya adalah mendekatkan ya sesuatu yang semula jauh menjadi dekat, semula yang pembenci menjadi pemaaf, ya, semula pemarah kemudian menjadi senyum, ya. Yang mungkin bisa dikatakan kalau kita seseorang di ranah pendidikan, seseorang yang sukanya bully, pada akhirnya mereka akan memuji, gitu ya. Harapannya seperti itu. Dengan membaca surah ini, kaifiyah dan tata caranya bagaimana? Di sini dikatakan bahwa di antara kaifiyahnya itu menggunakan media yang namanya air putih, ya, air putih ditaruh di satu gelas gitu. Kemudian setelah berada di gelas itu dibacakan ayat ini, ya. Namun sebelum itu, sebelum membaca ini tentu kita harus bertawasul, ya, membaca ta'awudz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu kita meminta perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan dari mara bahaya, dari gangguan setan, membaca sholawat, lalu kemudian membaca surah ini. Wa dzallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Dibacanya itu 72 kali. Kemudian selepas membaca, ditiupkan pada media yang ada di hadapan Anda, air putih itu, ya. Kemudian diberikan kepada seseorang yang dimaksud, diminumkan. Bagaimana caranya? Tentu Anda yang lebih tahu keadaan di sekitar Anda, gitu. Keadaannya yang lebih tahu tentu Anda sendiri. Tapi yang jelas amaliyah seperti ini ketika digunakan untuk hal-hal yang negatif
tentu dari musonifnya tidak ridho, ya. Dari kami pribadi pun tidak menghendaki. Ini kita hanya berbagi gitu ya, berbagi. Misalkan ada teman kita memiliki satu problem, mungkin dia di dunia kerjanya diasingkan oleh teman-temannya tanpa sebab tertentu, mungkin di dunia pendidikan dia dibully teman-temannya dengan sebab tanpa ada sebab tertentu, ya maka ini salah satunya jalur langit, ya kita ambil jalur langitnya, yaitu membaca ta'awudz, basmalah, kemudian ayat Al-Qur'annya wadzallalnaha lahum faminha rakubuhum faminha ya'kulun sebanyak 72 kali ditiupkan di air, kemudian diminumkan pada orang yang dimaksud dengan dicampurkan atau bagaimana gitu ya. Saya kira itu, sahabat sekalian, jangan patah semangat, selalu berikhtiar, berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi keinginan dan hajat Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Teman-teman sekalian, jangan lupa berikan komen yang positif di kolom komentar, dan di video-video lain juga kita sudah sampaikan beberapa amaliyah-amaliyah, tentunya teman-teman bisa lihat di deskripsinya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.